Latar belakang, bahasa terus berkembang mengikuti dinamika zaman, tidak hanya dari sisi kosakata, tetapi juga bentuk dan struktur katanya. Salah satu wujud perkembangan ini adalah munculnya akronim, yakni singkatan dari huruf atau suku kata awal yang digunakan untuk mempersingkat istilah panjang agar lebih ringkas dan mudah diingat. Fenomena akronim banyak ditemukan dalam berbagai ranah kehidupan, mencerminkan kebutuhan praktis sekaligus dinamika sosial budaya masyarakat. Lalu di sini ada tujuan pembahasan. Yang pertama, menjelaskan pengertian akronim dalam perspektif linguistik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis proses morfologis dalam pembentukan akronim. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis akronim berdasarkan bentuk data penggunaannya. Yang keempat, menelaah fungsi dan pengaruh akronim terhadap efisiensi dan kejelasan komunikasi. Lalu materi yang selanjutnya ada pengertian akronimisasi. Secara linguistik, akronimisasi merupakan sebuah proses morfologis yang menghasilkan kata baru melalui penggabungan bagian-bagian dari beberapa kata atau frasa. Bagian-bagian yang digabungkan ini umumnya berupa huruf awal setiap kata, namun dapat juga berupa suku kata atau kombinasi huruf dan suku kata dari kata-kata yang membentuk frasa asalnya. Hasil dari proses ini adalah sebuah leksem baru yang diucapkan sebagai satu kesatuan bunyi. Selanjutnya ada B, variasi akronisasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada akronim yang dilafalkan seperti kata biasa. Jenis akronim ini terbentuk dari huruf-huruf awal setiap kata dalam sebuah frasa dan dilafalkan sebagai sebuah kata utuh. Contohnya adalah menua, resismen mahasiswa, atau lapas, lembaga pemasyarakatan, dan pemilu, pemilihan umum. Yang kedua, ada akronim yang dilafalkan huruf per huruf. Jenis akronim ini juga terbentuk dari huruf-huruf awal sebuah frasa, namun pelafalannya dilakukan dengan menyebutkan setiap huruf secara terpisah. Contohnya adalah KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya, yang ketiga ada akronim yang menggunakan suku kata atau bagian kata. Selain huruf awal, akronim juga dapat dibentuk dengan menggabungkan suku kata atau bagian lain dari kata-kata dalam frasa asalnya. Contohnya adalah Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengambil ba dari badan, p dari perencanaan, dan nas dari nasional. Yang keempat ada akronim campuran. Beberapa akronim merupakan kombinasi dari huruf awal dan suku kata atau bagian kata lainnya. Contohnya adalah Ristekdikti atau Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengambil huruf awal ri, tek, dan dikti. Selanjutnya ada C, tujuan dan fungsi akronimisasi dalam komunikasi dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada efisiensi komunikasi, yang kedua kemudahan pengucapan dan pengingatan, yang ketiga pembentukan identitas dan jargon, yang keempat formalisasi dan standarisasi istilah, yang kelima dinamika dan kreativitas bahasa, yang keenam penyebaran informasi yang cepat. Selanjutnya yaitu D. Klasifikasi akronim berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama itu berdasarkan cara pengucapan yang memiliki 3 cangkupan, yaitu yang pertama akronim alfabet, kedua akronim suku kata, ketiga akronim campuran. Kedua itu berdasarkan sumber pembentukan. Ada 3 cangkupan. Yang pertama akronim nama lembaga atau organisasi, kedua akronim istilah teknis atau ilmiah, ketiga akronim istilah umum atau populer. Ketiga itu berdasarkan struktur pembentukan, memiliki 3 cangkupan, yaitu yang pertama akronim dengan huruf awal, kedua akronim dengan suku kata, dan ketiga akronim dengan bagian kata lain. Dan keempat, berdasarkan tingkat penerimaan dan penggunaan, memiliki 3 cangkupan, yaitu yang pertama akronim yang sudah mapan, kedua akronim yang relatif baru,
Dan ketiga, akronim yang kontekstual. Contoh-contoh akronimisasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia dan evolusi penggunaannya. Yang pertama, pemerintahan dan politik yang meliputi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, pemilu atau pemilihan umum, KTP atau kartu tanda penduduk, dan yang terakhir ada ASN atau aparatur sipil negara. Yang kedua, pendidikan yang meliputi SD yaitu sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas, selanjutnya ada PTN atau perguruan tinggi negeri, PTS perguruan tinggi swasta, dan UN ujian nasional. Ketiga, ada organisasi dan kemasyarakatan yang meliputi NU, Nadatul Ulama, PMI, Palang Merah Indonesia, KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang keempat ada teknologi dan informasi yang meliputi HP atau handphone, warnet atau warung internet, wifi atau wireless fidelity. Yang kelima, bahasa gaul dan media sosial, mager, malas gerak, baper, bawa perasaan, OOTD, outfit of the day. F. Implikasi akronimisasi terhadap pemahaman bahasa, potensi ambiguitas, dan standarisasi kosakata. Pemahaman bahasa, keberadaan banyak akronim dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak familiar dengan akronim tersebut. Pemahaman konteks menjadi sangat penting untuk menginterpretasikan makna akronim dengan benar, terutama akronim yang relatif baru atau digunakan dalam komunitas tertentu, mungkin tidak langsung dipahami oleh khalayak umum. Potensi ambiguitas. Beberapa akronim dapat memiliki lebih dari satu kepanjangan, tergantung pada konteksnya. Misalnya, UU bisa berarti undang-undang atau nama universitas tertentu. Ambiguitas ini dapat menyebabkan kebingungan jika konteks tidak jelas. Selain itu, akronim yang terlalu pendek atau terdiri dari huruf-huruf yang umum dapat berpotensi tumpang tindih dengan akronim lain. 1. Standarisasi kosakata. Dalam bahasa Indonesia, upaya standarisasi akronim menjadi penting, terutama dalam konteks formal dan administratif. Ketidakjelasan atau inkonsistensi dalam penggunaan akronim dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi resmi dan dokumentasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam memberikan pedoman mengenai pembentukan dan penggunaan akronim yang baik dan benar. Ketergantungan pada akronim. Penggunaan akronim yang berlebihan dapat mengurangi pemahaman terhadap konsep atau istilah aslinya. Terkadang, penggunaan bahasa hanya mengetahui akronimnya tanpa memahami kepanjangan dan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat menghambat pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu isu atau konsep. Perubahan makna. Seiring waktu, beberapa akronim dapat mengalami pergeseran atau perluasan makna. Akronim yang awalnya merujuk pada entitas atau konsep tertentu dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas atau bahkan memiliki konotasi yang berbeda. Kesimpulannya, akronimisasi adalah suatu proses pembentukan kata baru dari huruf atau bagian kata dalam sebuah frasa yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan komunikasi. Proses ini memiliki berbagai bentuk dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Meskipun sangat membantu dalam komunikasi, akronimisasi juga dapat menimbulkan ambiguitas dan tantangan dalam pemahaman serta standarisasi bahasa. Oleh karena itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan konteks dan audiens agar tetap jelas dan efektif.